Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, Zahra. Kali ini kita belajar sejarah peminatan. Ya. Materi kita bab pertama adalah manusia dan sejarah. Pengertian sejarah secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Pengertian sejarah menurut para ahli bapak sejarah, itu Bapak Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Sedangkan menurut Bapak Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahannya secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Menurut Bapak Satrono Kartidurjo, sejarah dibatasi dua hal, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah objektif itu menunjukkan pada peristiwa itu, kejadian itu sendiri, sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dituliskan oleh sejarawan. Ya. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itu menurut Bapak Muhammad Yamin. Jadi pengertian sejarah dapat disimpulkan bahwasanya sejarah itu adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Ya, rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan-kesimpulan data yang sudah teruji. Ya. Peran manusia dalam sejarah. Manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya peran utama, ya, dalam sebuah drama. Ya. Seperti kita lihat di gambar ini, ya. Penemu mesin uap itu adalah James Watt, Thomas Alva Edison penemu lampu pijar, Nielsen Bohr sebagai penemu partikel atom. Ya. Selain karena tindakan orang besar, inovasi dan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan oleh para tokoh di atas. Ya, dan juga terhadap bangsa Indonesia seperti halnya Soekarno-Hatta, ya, termasuk penggerak sejarah Indonesia. Ya. Bisa Anda jelaskan peran dari mereka itu sendiri, ya, bagi apa alasannya. Lalu konsep ruang dan waktu, ya, dalam sejarah itu mencakup 4 hal. Pertama itu perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, yang keempat perubahan. Kita awali dengan konsep perkembangan. Ya. Konsep perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat, ya, dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Contoh dari perubahan tersebut salah satu terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Ya, bisa kita lihat ini banyak-banyak jenis alat yang digunakan dari batu. Ya. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik dari suatu masyarakat. Contohnya, praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau konstitusional, ya, atau kontinuitas, ya. Lalu yang ketiga itu pengulangan, fenomenal yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke demokrasi Orde Baru, lalu demokrasi Orde Baru ke reformasi. Lalu perubahan, konsep perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Contohnya seperti tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia Pertama. Perang merupakan salah satu faktor perubahan, ya, terhadap sejarah negara mereka. Lalu perubahan bisa kita lihat dari
gambar ini ya bisa kita analisis bahwasanya perubahan itu adalah kejadian peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Itu perubahan. Ya seperti kita lihat yang perubahan itu adalah yang berupa zigzag ya, dinamis lalu terjadi perubahan. Sedang keberlanjutan adalah keberlangsungan peristiwa yang cukup lama ya, berlangsung secara garis lurus. Keterkaitannya sejarah manusia dengan masa kini adalah masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu, ya jelas, ya. Contohnya seperti patung Cicero di Roma, orator terkenal Romawi. Salah satu ungkapannya adalah Historia Magistra Vitae Est, sejarah adalah guru kehidupan. Lalu yang kedua, sejarah itu berperan penting membentuk identitas atau kepribadian bangsa, ya. Mantan Perdana Inggris Winston mengatakan salah satu hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwasanya kita tidak benar belajar dari dirinya, ya, tapi melainkan sebagai identitas bangsa. Lalu yang ketiga, sejarah mengajarkan kepada kita memahami masyarakat bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa lain. Menurut Mahatma Gandhi, ya pejuang kemerdekaan India itu adalah salah satu tokohnya Mahatma Gandhi. Lalu Sun Yat-sen tokoh nasionalisme Tiongkok, Nelson Mandela sebagai Afrika Selatan, ya. Mengenal tokoh-tokoh ini bisa kita banyak belajar pemikiran-pemikiran dan perjuangan bangsanya dan bisa kita asumsi untuk negara kita sendiri, tokoh-tokoh nasionalis ini, ya. Lalu sejarah ini adalah melahirkan kita untuk berpikir holistik, menyeluruh dan multi perspektif, banyak pandangan dari suatu peristiwa tersebut. Ya, sekian, terima kasih untuk materi ini sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Zara dan bisa menjadi pandangan bagaimana sejarah ini bisa bermanfaat untuk masa depan nantinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.